Oke, hai. Ketemu lagi bersama Mas Yus di channel kita, di channel Diari Mata Indigo. Masih membahas hal-hal yang mistis, supranatural, spiritual, dan tentu saja hal-hal menarik lainnya. Dan malam ini sekalian juga Mas Yus mau memperkenalkan novel terbaru Mas Yus, novel Dimensi Ketiga Final Chapter. Yang sebentar lagi mungkin akan teman-teman bisa dapatkan di toko-toko buku, baik online maupun yang langsung. Atau bisa juga teman-teman menghubungi penerbit dari buku novel Mas Yus ini di penerbit Langit Buku. Supaya mungkin bisa langsung dan bisa lebih banyak kalau misalnya teman-teman sekalian mau tanya-tanya juga. Karena di sana ada paket-paket menarik. Ada beberapa paket bundling di mana nanti teman-teman bisa dapatkan novel beserta juga dengan kaos, notebook, kaos, notes, dan goodie bag di sana ya. Teman-teman bisa hubungi via Instagram di Langit Buku atau bisa juga menghubungi Diari Mata Indigo 09 Instagram dari Mas Yus ya. Nah, kembali ke topik, masih di segmen Diari Mata Indigo siaran dan masih dalam edisi Cari Partner. Bisa jadi narasumber-narasumber yang pernah Mas Yus undang sebelum-sebelumnya nanti akan menjadi partner Mas Yus untuk mengisi segmen-segmen berikutnya, untuk mengisi konten-konten berikutnya yang tentu saja lebih seru dan lebih menarik. Nah, untuk hari ini, apa yang mau kita bahas? Mas Yus akan membahas tentang astrologi. Dan tentu saja Mas Yus tidak sendiri. Mas Yus saat ini sedang bersama Mbak Clara dan dia adalah seorang praktisi yang sangat expert di bidang astrologi. Bagaimana pengalamannya dan bagaimana kemudian dia bisa terjun menjadi seorang expert di bidang astrologi, kita akan ikuti. Dan sebelumnya Mas Yus mau menyapa dulu. Selamat malam Mbak Clara, apa kabar? Halo, malam Mas Yus, apa kabar? Iya, baik. Wah, tampak cerah ya. Apa mungkin memang praktisi astrologi itu selalu mukanya tampak cerah seperti ini? Kayak gitu? Enggak lah. Oke, oke ya. Nah Ah, ini Mbak Clara, mungkin hmm, bisa diperkenalkan juga ke teman-teman awal perjalanannya nih. Bagaimana kemudian bisa mengenal dunia astrologi dan kemudian menjadi seorang expert atau praktisi di bidang astrologi seperti sekarang. Silahkan Mbak, diceritakan pengalamannya. Oke. Thank you Mas Yus. Udah punya kesempatan ngobrol di sini. Iya, iya. Soal kenal astrologi ya. Jadi Mm, karena udah tahu astrologi, istilahnya itu mm, adalah Saturn return ya. Jadi kayak mm, semacam apa ya, akil balik atau mm. titik balik seseorang yang pertama kali gitu. Oh, oke, Itu oke, kira-kira oke. di umur 29 atau 30 tahun sebetulnya. Mm, 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 Itu adalah, apa ya, kalau di astrologi dibilangnya Saturn return lah ya tadi, seperti yang tadi mm, saya mm, ceritakan. Jadi mm. pada umur segitu kebetulan pas umur 29 tahun, itu Ya. berapa tahun yang lalu berarti? Apa, aduh ketahuan deh umurnya. Jadi, saya mengalami perjalanan yang cukup unik sebetulnya, Mm, mmm terdengar supranatural, walaupun saya pada saat itu nggak ngerti ya, mm, itu unik sih sebetulnya. Nah, ya. sampai akhirnya saya dan saking uniknya saya nggak berani sembarangan cerita kecuali sama sahabat Mm. saya sendiri. Oke, Karena, oke, oke. sahabat kan no judge, no ini ya, gitu. Iya, iya, iya. Jadi, akhirnya saya menceritakan itu, kemudian diperkenalkan sama seseorang yang, membawa saya membukakan pintu untuk mengenal salah satu tools divinations yang kita ketahui namanya Mm, astrologi gitu. Banyak sih toolsnya, mm, tapi salah satunya itu dulu gitu. oke. Nah, kan kalau masih pernah dengar, Tuhan itu kalau ngasih cobaan itu kan nggak cuma dengan mengambil semuanya, tapi kadang Heeh. memberi semuanya ya, gitu. Oke, oke, pernah dengar Jadi juga itu. Mm, mm. itu kayak old proverbs gitulah. Jadi, Oke. Mm, pada saat itu, posisinya memang, ketika mengalami kejadian itu, posisinya memang lagi, hebat-hebatnya lah kalau istilahnya analoginya bunga tuh lagi mekar-mekarnya gitu. oke, 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 Jadi, oke. di kantor juga kebetulan saya baru didapat promosi waktu itu, Mm, tapi,
perasaan yang saya punya tuh bukan happy memang karena punya pencapaian itu, tapi deep down inside myself itu kayak ada perasaan empty, hampa gitu. Sampai Hampa. akhirnya saya Oke. ya hampa gitu. Hmm. Sampai saya bingung, kenapa ya gitu. Semua orang kayaknya mengharapkan hal-hal yang saya alami gitu sekarang, tapi kenapa saya punya perasaan kayak ada rasa nggak puas ya gitu. Jadi mungkin itu Hmm. awal mula saya mencari jati diri lah ya istilahnya anak Hmm. sekarang, Hmm. 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 uh, to find the meaning the words of I itu gitu. Jadi Oke. saya punya pertanyaan apakah saya itu tiap hari cuma bangun tidur terus ke kantor, terus ngerjain kerjaan kantor, habis itu Hmm. bersosialisasi gitu ya. Hmm. Apakah tuh hidup tuh cuman kayak gitu aja gitu. Jadi kayak punya Ya. pertanyaan lebih gitu dibandingin yang Hmm. Hmm. sekarang Hmm. saya Hmm. punya gitu. Hmm. Walaupun I'm still grateful for everything that I have at that time gitu, tapi Hmm. itu juga membuka satu pintu yang membuat saya jadinya oh oke, there's another meaning others than yang sekarang gitu gitu. Jadi Oke. Hmm. itulah sebabnya kenapa akhirnya saya tertarik sama astrologi itu gitu. Itu sih awal Hmm. mulanya sebenarnya Awal gitu. mulanya ya, Mm-mm. kemudian habis itu berarti kalau boleh cerita sedikit sebenarnya belajar secara otodidak atau ada yang mengajari atau ikut Eh, sertifikasi gitu? awalnya sih belajar otodidak, cuma Hmm. dan itu belajarnya saya baca-baca buku dan kebetulan buku astrologi itu bahasa Inggris semua ya. Sebel deh, nggak ada yang Iya, bahasa iya. Indonesia. Jadi mau Oke, karena oke. beda makna kan, itu kan Iya, iya, bahasa iya. filosofi itu beda banget Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. saya awalnya tuh melihat satu mandala atau saya sebutnya astrologi chart, natal chart Hmm. itu based Hmm. on kelahiran. Terus Hmm. itu kayak menarik perhatian gitu. Ini artinya apa? Ini Hmm. apa gitu. Kayak Oke. ada memori yang tiba-tiba kayak kayak gue pernah lihat ini di mana ya sebelumnya kayak gitu Hmm. sih. Tapi Woi, oke, oke, oke. akhirnya memberanikan diri untuk cek gitu buku astrologi itu apa aja sih gitu. Hmm. Terus Hmm. Hmm. menurut Wikipedia astrologi itu kan Hmm. pseudoscience ya, maksudnya Hmm. um, basicnya astronomi tapi Hmm. itu jadi pseudoscience dari ilmu astronomi. Jadi nggak ada hubungan sama astronomi sama sekali, cuman perhitungannya semua ngikutin astronomi gitu, ilmu Hmm. perbintangan Hmm. gitu ya Hmm. kan, Iya, iya, yang iya, dari iya. NASA itu bisa dicek lah Hmm. di NASA gitu Hmm. pergerakan bumi dan segalanya. Jadi akhirnya saya belajar otodidak lebih ke astrologinya gitu. Terus kemudian Hmm. kalau misalnya ada kan kadang di internet tuh suka ada workshop ya tentang Iya, itu gitu. iya, Nah, itu iya, kita iya, iya. itu ikut gitu. Jadi Hmm. meluangkan waktu weekend gitu, itu ikut. Pernah satu kali itu dilaksanainnya di hari biasa dan Hmm. saya dengan semangatnya ngambil cuti padahal kerjaan lagi gila-gilanya gitu. Oh, berarti mau Yang niat itu berarti cuma niat itu berarti kayak niat gitu tuh. banget gitu karena saking penasaran gimana ya, curiosity-nya tuh kayak tingkat dewa gitu lah bahasa anak sekarang. Jadi Oke. cuma saya nggak mau asal baca gitu. Jadi saya benar-benar Ya. cari tahu buku yang bisa jadi patokan saya itu seperti apa gitu. Terus workshopnya seperti apa Hmm. gitu-gitu. Memang nggak Oke, banyak di oke. luar negeri universitas yang mempelajari astrologi, tapi sekarang udah mulai banyak gitu. Yang saya tahu sih Hmm. ada di Oke. Perancis, tapi nggak terlalu open lah ya pada saat itu gitu kan. Oke, oke. Gitu. Eh, umumnya kan orang-orang itu mengenal yang namanya astrologi itu pasti yang kepikiran pertama kali kan zodiak gitu ya. Iya, Zodiak, betul. rasi bintang atau kemudian kemudian apa Betul. kolom kolom tersendiri di sebuah tabloid atau di sebuah koran tentang ramalan bintang gitu itu pasti yang kepikiran Iya, orang. Nah, iya sebetulnya betul. kalau kita ngomong tentang astrologi, arti astrologi ini sebetulnya apa sih dan kemudian awalnya itu kemudian ketika ilmu astrologi ini ditemukan itu sejarahnya seperti apa? Mungkin menurut sepengetahuan dari Mbak Clara Hmm, yang pernah Mbak Clara oke. pelajari, itu Hmm. seperti apa sih sebenarnya perjalanannya astrologi ini? Oke. Astrologi itu sebenarnya ancient inilah ya, ancient knowledge lah gitu. Kan di dunia ini kan ada yang seperti kita ketahui ya, ada Western, ada Eastern ya kan. Nah, Iya, iya, kebetulan iya. saya kecemplungnya di Western, Heeh, sorry, bukan di oke. Eastern, which is orang bilang ini Western astrologi, tapi sebenarnya kita tahu lah semua ilmu itu akarnya dari mana ya kan. Nah, Oke. astrologi sendiri itu mempelajari tentang karakter dari planet-planet yang ada di universe
yang bisa membentuk karakter manusia. Sebetulnya itu sih. Hmm, 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 Dan hmm, hmm. mungkin bisa dibilang cetak birunya kita ya gitu. Jadi Iya, iya, iya. kayak apa ya? Orang mungkin banyak bilang itu perjanjian kita Hmm, sama Sang Pencipta atau hmm. Tuhan atau Oke, apapun iya. lah sebutannya gitu Iya, ya. iya, iya, kayak Nah, gitu. itu tuh adalah kayak semacam kompasnya kita gitu. Once we are born in Hmm, this world, this is your hmm, compass gitu. Itu bekalnya yang kita punya gitu. Sebetulnya itu sih astrologi. Nah, hmm, dari situ perhitungannya kita udah banyak di mana ya? Di dunia ini adalah software-software yang menghitung untuk hmm, astrologi itu, tapi saya belajarnya baik dengan software namanya Kepler. Itu ada hmm, tuh. hmm, hmm, Nah, hmm, itu hmm. dia memang ya license-nya agak mahal sih, tapi ya Iya, udahlah ya, iya, iya. niat gitu kan. Oke. Demi gitu. Kalau hitung Demi. sendiri saya belum bisa waktu itu ya Oke, kan. oh, iya, iya, iya. Cuman memang ada kekurangannya, ada kelebihannya juga gitu. Tapi Hmm, dari Kepler itulah saya jadi ngerti, dan semua hitungannya emang based on astronomi sih, jujur aja ya, pergerakan planet kayak oke. rotasi bumi apa segala macam itu kan Hmm, kita hmm, udah hmm, tahu hmm. dari ilmu astronomi kan. NASA Iya, juga iya, iya. meneliti tentang itu gitu. Nah, itu Hmm, based on hmm, hmm. itu gitu. Cuman Oke, apa pengaruhnya ke dalam kehidupan seseorang, pengaruhnya terhadap bumi, terhadap oke. tempat kita berpijak dan lain-lain, nah itu ada Hmm. di astrologi gitu. Oke, nah ini menarik ini Mbak. Mm-mm. Kemudian pertanyaan berikutnya juga kalau dari penjelasan Mbak Clara tadi, Mm-mm. Mm-mm. bagaimana kemudian Mm-mm. eh, astronomi, planet dan lain Mm-mm. sebagainya itu Mm-mm. kemudian bisa mempengaruhi entah itu karakter, Mm-mm. rezeki atau mungkin hal-hal yang dilakukan oleh. Mas Yus. Halo. Sorry, Oke. bisa diulangi Mas Yus? Tadi Oke. barusan freeze. Oke, saya Mas Yus ulangi. tiba-tiba berhenti. Sebenarnya logikanya seperti apa sih astrologi ini? Bagaimana kemudian seperti yang tadi disebutkan Mhm. planet, rasi bintang, atau mungkin pergerakan tata Mhm. surya itu kemudian Mhm. bisa mempengaruhi karakter seseorang, rezeki, bahkan mungkin jodoh, atau mungkin bisa sampai memprediksi apa yang akan terjadi terkait dengan kehidupan seseorang. Logikanya seperti apa sih sebenarnya dari astrologi Analoginya ini, Mbak? sama seperti kayak Mas Yus tahu bunga tulip kan? Bunga Mhm, tulip kalau mhm. ditanam di Ya, Belanda sama di Indonesia itu pasti beda kan? oke. Nah, Mhm, analoginya mhm. seperti itu gitu. Jadi Oke, oke. eh, kenapa dia bisa mempengaruhi ya analoginya seperti itu gitu. Kalau kita sama seperti karakternya orang Indonesia yang hidup dan Mhm, besar di Indonesia, lahir di Indonesia mhm, itu akan berbeda sama yang hidup dan besar lahir di Inggris gitu. Nah, itu mhm, analogi mhm. yang mungkin menurut saya tepat tuh seperti itu gitu. Oke, Ilmu ini begitu, Mas. oke. Lalu sebenarnya kemudian kalau misalnya orang menyikapi tentang taruhlah sebuah ramalan tentang astrologi kayak gitu, apa yang harus dia dia lakukan kayak gitu? Sebenarnya gini, kita semua percaya bahwa yang namanya divination tools, apapun itu sebutannya, itu Mhm, sifatnya tian-tiran. Tian itu langit, ti itu mhm, bumi, ren itu mhm. manusianya gitu. Jadi Oke. mungkin sebelum kita menjadi ren, mungkin kita punya Mhm, kesepakatan dengan tian. Dan kita mhm, sudah ditentukan, oke, ini ti-nya lo di sini, buminya di sini gitu. Tapi mhm, balik mhm, lagi mhm. semuanya tergantung dari manusianya. As example ya, kita sering Mhm. dengar mungkin waktu kecil ada peramal bilang sama, misalnya sama Mas Yus nih, ketemu ya waktu Oke, kecil. oke, oke, Dia oke. bilang, wah kamu nanti besarnya akan jadi orang kaya. Gitu. Nah itu Mhm, kan jadi mhm. sugesti sendiri kan ke Mas Yus. Iya, Tapi iya, iya. masalahnya, apakah pada saatnya nanti kita akan jadi orang kaya itu depends on usaha kita sendiri. Ketika Mas Yus Mhm, bilang, mhm. nanti gue bakal jadi orang kaya kok gitu, ya gue diam aja Mhm. gitu. Apakah itu akan Iya. terjadi gitu kan? Tergantung Mhm, dari Mas Yus sendiri gitu. Itu sebenarnya sih mhm. ramalan tuh disikapinya seperti itu. Bisa aja dia udah terjadi sebetulnya, Mhm, mhm, mhm. cuman kita lupa, atau dia ada potensi untuk terjadi, Mhm. atau bahkan bisa, walaupun orang udah bilang nih, oh lo mati umur 33 loh, tapi nggak Mhm, terjadi mhm. gitu. Nah itu balik Oke. lagi, tian itu yang nggak bisa diukur sebetulnya gitu.
Jadi saya menyikapinya sih astrologi ini hanya sebagai bayangin kita lagi main game, ya kan? Terus kita kan pasti ada kayak misalnya game-game yang lagi Mobile Legend deh gitu. Awalnya kita masuk, kalau kita nggak tahu apa-apa kan pasti apaan sih ini gitu kan. Tapi akhirnya lama-lama seiring berjalannya waktu kita ngerti kan, oh ternyata kalau misalnya mau ini tuh harus begini, ini harus begini. Nah, astrologi tuh saya sikapinya sebagai alat seperti itu aja gitu. Kalaupun memang ternyata nanti itu salah, ya udah gitu kan, toh di dunia ini buat saya ya, ini opini saya pribadi Mas, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Kalau emang kita melakukan kesalahan, just sit down, introspeksi, lihat, benerin itu. Karena semuanya harus kita experience sendiri kan gitu, apapun itu gitu. Lalu kalau menurut pandangan Mbak Clara sendiri, kalau misalnya memang ini kaitannya sama dalam tanda kutip karakter, dan kemudian lebih jauh lagi kalau misalnya kita tarik tentang perjodohan, pantas aja misalnya kehidupan lo banyak masalah, soalnya pasangan lo bintangnya nggak cocok, atau mungkin secara astrologi dia nggak cocok kayak gitu. Apakah memang ada kaitannya itu antara kecocokan pasangan, jodoh dengan astrologi itu? Apakah memang ada hubungannya? Mungkin ini yang perlu saya lurusin sih. Jadi saya belajar astrologi ini berangkat dari psikologi. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang psikologi tahu siapa itu Carl Jung. Tulisannya Carl Jung ya. Itu bapak psikologi kan, muridnya Sigmund Freud. Nah, saya awalnya tuh sebelum benar-benar mendalami, saya baca dulu semua buku-bukunya dia gitu. Bahkan ketika saya udah belajar astrologi pun saya mempelajari buku-bukunya dia. Nah, dia bilang inner world itu dikendalikan sama kita dan itu akan mengendalikan outer world gitu. Jadi sebenarnya buat saya tuh di dunia ini nggak ada orang yang nggak cocok satu sama lain gitu. Kalau di bahasanya Carl Jung itu adalah shadow gitu. Jadi justru orang itu datang ke kita untuk ngingetin gitu bahwa apa yang kita nggak suka itu adalah kita, apa yang kita suka itu juga kita gitu. And kata-kata dia yang paling saya ingat adalah what you resist persist. Jadi kalau kita menghindari sesuatu nih, misalnya aku nggak suka nih sama Mas Yus, tapi nggak pernah mencari tahu gitu sebenarnya nggak sukanya tuh apa gitu. Itu tuh sebenarnya adalah cara Tuhan ngingetin kita bahwa lo tuh punya potensi loh untuk jadi seperti ini. Misalnya ternyata aku gak suka sama Mas Yus karena misalnya Mas Yus suka bohong gitu ya. Ya saya sendiri pun punya potensi untuk seperti itu. Tapi ada trait ke bukan arah berarti sana. Jadi bukan berarti karena saya nggak suka terus saya tidak menerima itu. Enggak gitu. Justru kayak film Korea yang lagi ngetren lah. It's okay not to be okay gitu. Jadi nggak masalah gitu sebetulnya. Gitu kira-kira gitu. Kalau yang Korea itu, kalau yang cewek-cewek pasti ngerti lah itu. Kalau yang cowok-cowok agak susah. Apa ya itu tadi ya? Hah? Itu, apa gitu? Itu judul film Korea tapi basisnya psikologi sih Mas. Oh iya. Oke. Gak apa-apa. Gitu. Tapi setidaknya dari penjelasan tadi cukup bisa Ya, itu menggambarkan analogi bahwa lah ya. analoginya cukup bisa masuk lah, bahwa sebenarnya kadang-kadang itu bisa berupa sugesti, itu bisa berupa hanya sekedar ya mungkin untuk pedoman saja, tapi tidak untuk kemudian itu secara erat-erat harus dipegang itu. Kadang-kadang kita harus melihat juga, lihat ke dalam diri, lihat keluar kayak gitu kan, baru kemudian kita bisa menyikapinya kayak gitu. Oke, wah makin menarik ini. Nah, kemudian juga kaitannya dengan itu, misalnya rezeki atau hari baik. Misalnya nih, ada orang yang punya zodiak tertentu atau mungkin dia punya di bulan kelahiran tertentu yang kemudian ada yang bilang, oh kamu jangan bepergian pada hari ini, atau kamu jangan membuka bisnis atau usaha pada hari ini, soalnya hari ini adalah hari sial, hari ini adalah hari naas. Emang kalau dalam astrologi ada hal-hal seperti itu ya? Saya sih belum pernah sampai kayak gitu ya Mas ya. Tapi belum pernah sampai ngecek hari ini hari apa, hari ini enggak, belum pernah sih, karena buat saya semua hari itu baik ya kan gitu. Nah, balik lagi itu ke diri kita sendiri gitu. Kalau memang ada, itu akan jadi sugestinya kita kan gitu. Kalau orang bilang
bukannya kita nggak percaya, nggak, kita menghormati bahwa oke, ini ternyata hari tidak baik gitu ya. Oke. Tapi buat saya hari baik atau tidak itu tergantung dari kita menyikapinya sih gitu. Kadang mungkin kalau boleh saya cerita sedikit, kadang universe itu membuat kita tertunda itu bukan karena kita mau sial gitu, tapi karena akan ada kejadian, karena Tuhan sayang sama kita, jadi dia berusaha supaya kita nggak kena kejadian itu. As an example, kayak misalnya nih bangun pagi, baru bangun pagi gitu ya, kita tuh pagi kan udah say thank you apa segala macam, terus tiba-tiba jalan nih ke kantor, itu terjebak macet, salah jalan gitu, dilalah salah jalan, nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya tiba-tiba salah jalan, kejebak macet sampai akhirnya ke kantor terlambat. Kebanyakan orang tuh kan akan marah-marah ya, akan kenapa sih gitu gitu kan, pasti grumpy gitu lah ya. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat lebih dengan sisi positif gitu, pada akhirnya itu pasti ada maksudnya kenapa kita bisa terlambat gitu. At the end of the day, pasti ada maksudnya gitu. Nah, makanya pada saat saya belajar astrologi itu saya juga belajar journaling, Mas, sebenarnya. Jadi ini mungkin penting buat semua orang juga, karena journaling itu buat kita sebenarnya untuk kita tahu diri kita sendiri apa segala macam, itu memang basisnya journaling gitu, apapun itu gitu. Contoh kalau misalnya hari ini saya ngerasa saya kok rasanya pengen marah-marah mulu ya gitu, kenapa ya gitu, padahal nggak ada trigger kejadian apa gitu, tapi tetap akhirnya saya tulis gitu, oke, saya perasaan mau marah-marah ini segala macam gitu. It takes only kayak nulis itu kayak cuma 1 menit atau apa. Kadang-kadang orang selalu bilang, gue sibuk nggak ada waktu untuk kayak gitu. Semakin kita bilang kayak gitu dan semakin nggak ada waktunya gitu. Jadi balik lagi, itu semua Gitu. tergantung sama kitanya gitu sih. Iya, I iya, think iya. everybody yang pendengarnya masih understand this very much lah, pasti. Oke, cukup menarik sih. Jadi memang ini lebih banyak kita meluruskan supaya juga astrologi itu bisa disikapi secara tepat gitu ya, supaya orang juga nggak salah jalan. Oke, mungkin kalau sekedar melihat itu sebagai saran, oke, mungkin taruhlah astrologi bulan November untuk misalnya bintang Leo, wah asmara sedang menggebu-gebu, keuangan misalnya harus ngirit atau mungkin hati-hati dan lain sebagainya, itu artinya hanya sebagai untuk pedoman saja ya, tergantung kemudian Pedoman kita aja bagaimana gitu. nanti Depends on. menyikapinya. Oke, wah, nah kemudian aku mau coba nanya nih, kan kalau basicnya astrologi barat itu yang kaitannya sama rasi bintang kayak Leo gitu kan ya, Leo, Libra, Ya, Gemini itu bisa, kayak itu gitu kan zodiak ya. ya. Itu zodiak ya kayak gitu. Nah, ada kan kemarin-kemarin itu ada fenomena di mana zodiak ini tiba-tiba berubah gitu. Ada yang bilang kayak ketambahan 1 gitu. Iya, Yang betul. tadinya jumlahnya 12 kalau nggak salah 12 kemudian nambah 1 12 jadi betul. 13. Kalau nggak salah muncul ada salah satu zodiak baru namanya Epiucus atau apa kalau nggak salah itu. Itu apakah kemudian langsung merubah ada suatu perubahan yang berarti gitu atau mungkin itu gimana sih? Itu hanya untuk sensasi atau Sensasi gitu ya. mungkin ada hal-hal apa yang kemudian menyebabkan terjadinya? Mungkin orang-orang nggak terlalu ngikuti apa yang kemudian menyebabkan zodiak ini yang tadinya jumlahnya sekian kemudian berubah jadi jumlahnya sekian. Itu awalnya seperti apa sih waktu itu? Oke. Jadi gini, pada dasarnya astrologi itu kan ngikutin ilmu astronomi ya, Mas ya. Jadi contohnya kayak example planet Pluto gitu. Dulu sebelum planet Pluto itu diketemukan tahun 1978 atau something, astrologi itu nggak ada Plutonya gitu. Setelah itu baru dimasukin Pluto. Nah, mengenai zodiak Ophiuchus ini juga sekarang lagi jadi perdebatan gitu. Dan buat saya sih itu jadi kayak viral ya sebenarnya gitu. Kenapa orang bilang zodiak itu ada 13? Karena pada dasarnya kalau kita lihat konstelasi bintang di langit gitu ya, kalau misalnya kita pernah lihat gitu, kan garis konstelasi itu kan memanjang kayak ngelilingin bumi gitulah ya. Nah, konstelasi rasi bintang Ophiuchus ini memang ada di antara Scorpio dan Sagittarius gitu. Dia memang ada di antara mereka berdua gitu. Akan tetapi kalau ini pernah coba dihitung juga gitu. Jadi sebenarnya 12 zodiak itu atau rasi bintang itu kan kalau dibagi itu sekitar 29 sampai 30 hari ya.
Ya. Nah, begitu dimasukin Ophiuchus itu akan jadi nggak karuan gitu. Ada Scorpio tuh konstelasinya kalau nggak salah hitungannya jadi cuma 7 hari apa kalau nggak salah ya. Saya pernah punya diagramnya itulah. Iya, iya. Nah, terus sementara yang lain kalau nggak salah Pisces jadi 40 hari gitu. Padahal sebenarnya awalnya kebagi rata gitu. Nah, Iya, iya. so far sih astrologi tidak menggunakan Ophiuchus gitu ya. Karena kan itu kan software itu kan hitungannya matematika banget ya Mas ya, jadi harus pas gitu dan nggak ada juga sampai sekarang sih, saya nggak tahu nanti ke depannya gitu kalau memang ternyata Ophiuchus bisa masuk kan kita bisa belajar ulang lagi kan gitu karena kan Iya, di sini iya, iya. kita semua cuma belajar ya. Cuman nggak tahu ke depannya nanti gimana, tapi sampai sekarang sih software itu tidak ada yang memfasilitasi Ophiuchus itu untuk jadi zodiak, salah satu zodiak Oh, di dalam astrologi oke, gitu. Jadi oke, semua oke, hitungannya oke. hanya dengan 12 zodiak gitu. Mhm. Itu sebenarnya Ophiuchus Iya. itu menarik loh kalau kalau boleh diceritakan. Itu anaknya dewa Apollo sama ya kalau zaman dulu ya, zaman Yunani itu kan dewa-dewa itu senangannya ada perempuan siapa udah suami bodo amat itu tetap dia naksir ditidurin ya kan gitu. Ophiuchus Iya, dia iya, iya. anaknya dewa Apollo sama satu wanita gitu, aku lupa namanya siapa. Dia lahir, nah sebelum kelahirannya si wanita ini nih dibakar sama Artemis kalau nggak salah. Nah, Oke. karena kelakuannya Apollo lah gitu ya. Jadi Iya, iya, yang iya, iya. menderita adalah si wanita manusia ini gitu. Oke. Nah, pada Oke. singkat cerita akhirnya si Ophiuchus ini lahir, diselamatin sama bapaknya sendiri, kemudian dikasih ke Chiron. Chiron itu pada zaman Yunani adalah gurunya demigod kan. Demigod tuh Iya, anak-anaknya setengah dewa setengah manusia iya, gitu. iya, iya, iya. Dia belajar sampai akhirnya dia ketemu satu serpent dan dia memang berbakat di bidang healing sebetulnya. Dia Oke, sampai oke, oke. punya kemampuan bisa membangkitkan orang yang sudah mati, itu Ophiuchus Oke, sebetulnya. oke, oke, Nah, oke, oke. yang menjadi trigger, yang jadi marah yang pertama kali adalah Hades, karena Hades kan Ya, penguasa dewa kematian ya, dewa penguasa alam kematian kan bawah gitu. kayak Jadi gitu. dia bilang rugi amat gue manusia udah mau gue bawa tiba-tiba dibangkitin sama dia gitu. Nah, itu membuat agak Iya, dunia harga dewa-dewa itu dirinya pasti tercoreng kan gempar. kalau kayak gitu. Betul, Itu ya, betul. ya, ya. Nah, itu cerita latar belakang Ophiuchus yang sebenarnya dia tuh juga jadi lambang medikal sebenarnya. Yang sebenarnya ya, kalau lambang Ya, medikal tuh ya. satu tongkat dan satu ular kan. Tapi yang sekarang Ya. dipakai kan dua tongkat, sayap, satu tongkat, Heeh. dua ular. Itu sebenarnya lambang Iya. untuk negosiasi. Itu punyanya Hermes kan. Gitu. Betul, Tapi betul, kalau betul, untuk betul, yang betul. medical tuh sebenarnya cuma satu tongkat, satu ular. Nah, itu lambang healing. Nah, Healing. jadi di dunia astrologi dibilangnya ada banyak juga astrologer yang pengen masukin itu ke dalam astrologi gitu. Cuman kita belum tahu gimana caranya, perhitungannya seperti apa karena akan menghancurkan derajat yang lainnya gitu kan. Sampai Iya, sekarang iya, pun belum iya, ada iya. software yang bisa menghitung itu gitu sebetulnya. Itu Hmm, mungkin beberapa astrologer bilang itu adalah sign seseorang punya kemampuan untuk healing dan lain-lain gitu. Walaupun nggak cuma itu oke. doang sih. Di Iya, tempat iya, yang lain iya. ada gitu. Gitu Oke, oke, sebetulnya. oke. Itulah O- Ophiuchus gitu. Jadi dalam Oke. opini saya sih it's going to be viral aja lah gitu. Belum ada yang bisa Oh, mengintegrate iya. itu dengan 12 Mungkin zodiak yang teman-teman lain. yang udah terlanjur mengaku bahwa dia lahirnya dinaungi zodiak Ophiuchus jadi agak kecewa ya mendengar ini ya. Enggak Wah, juga lah, itu harus di experience. harus di saya experience nggak, ya. saya nggak bisa bilang kalau mereka ada merasa di bawah zodiak kayak Ophiuchus terus nggak Hmm, boleh gitu, ya nggak bisa lah hmm. mas, itu harus di Oh, experience oke, karena oke, oke. ilmu ini harus di experience sendiri gitu Hmm, sebetulnya. oke, oke. Jadi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan lah. Benar. Oke, Mbak. Mungkin karena kita udah mau masuk di Ya, akhir segmen, dua pertanyaan terakhir. Sebenarnya aku masih penasaran dari tadi ini. Zodiak itu ada mempengaruhi nggak tentang gender gitu? Misalnya wanita dan laki-laki gitu. Leo laki-laki, Leo wanita, Pisces laki-laki, Pisces wanita. Ada bedanya nggak sih itu antara banyak zodiak laki-laki komponennya. sama perempuan? Heeh. Jadi di astrologi itu komponennya bukan hanya zodiak, tapi juga ada planet, ada juga house namanya. Nah, itu harus dicek semuanya gitu. Itu bisa jadi berbeda. Kadang
orang yang anak kembar aja itu ada kadang ada perbedaannya karena kan waktu lahirnya mereka beda tuh, jam lahirnya mereka kan beda Oh, kan. oke, Nah oke, itu gitu. oke, oke. Jadi komponennya Jadi, nggak bisa cuman Leo perempuan nggak, itu ada mm, house-nya, ada di astrologi ada namanya house, ada planet. Nah, mm. tergantung dia ada di zodiak mana, house mana, itu yang akan merubah karakternya. Sebetulnya itu. Oh, Komponennya banyak, oke. Mas. Banyak ya. Ya, Gitu, ya, ya. heeh. Artinya nggak cuma sederhana itu bahwa Iya, kemudian nggak sesederhana gender itu. membedakan. Oh, oke, oke, oke. Heeh, Nah, heeh, eh, memang agak susah menjelaskan astrologi dalam waktu yang singkat karena pasti juga ini Mbak Clara juga mempelajarinya juga bukan dalam waktu yang sebentar. Ini benar-benar butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh ya istilahnya minat yang benar-benar sangat besar untuk heeh, bisa expert di bidang ini tentunya kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir Mbak Clara, heeh. bagi teman-teman yang mungkin berminat untuk belajar tentang astrologi, punya saran, punya tips atau punya nasihat buat mereka? Kalau mau belajar astrologi, sebetulnya saya punya akademi astrologi. Oke. Eh, di Sage Divine dan tapi kalau Mhm. teman-teman benar-benar bisa juga belajar di tempat yang lain no problem gitu. Oke. Dan saya juga tidak pernah menganggap bahwa ilmu ini adalah ilmu yang paling hebat, tidak. Semua Oke. ilmu buat saya saling melengkapi satu sama lain, sama seperti Mhm. kita manusia saling melengkapi kan. Oke. Mungkin tipsnya benar-benar itu harus menarik minat gitu. Jadi jangan cuma sekedar saya punya kemampuan apa ya atau saya ini Mhm. apa ya gitu. Itu lebih karena buat saya astrologi itu jauh lebih touching psikologinya kita gitu. Jadi apa Oke. yang dibilang sama Carl Jung itu benar. Inner Mhm. world Mhm. kita itu menentukan outer world-nya kita gitu. Nah, Mhm. Mhm. itu Mhm. satu. Terus kedua mungkin butuh dedikasi ya karena Ya. bukunya dalam bahasa Inggris banyak. Satu buku bisa 500-600 halaman. Iya, iya, Harap iya. bersabar Oke, bacanya oke. Mhm. gitu dan Oke. karena sekarang saya udah punya akademi jadi kita banyak ringkasannya gitu jadi kita Oke. kasih cara gampangnya lah ke teman-teman gitu intinya gitu. Iya. Dan zaman sekarang karena sudah di sana sudah modern dibantu dengan Mm-mm. software juga ya yang lebih memudahkan Ya untuk ada membaca kita dan juga kita bikin bisa softwarenya menganalisa. Oke, betul oke, betul. oke. Mm-mm. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya minat atau punya keingintahuan tentang astrologi bisa ikutan di akademinya Mbak Clara. Mungkin Mm-mm. nanti bisa browsing-browsing apa sih itu Sage Mm. Divine, di mana sih kuliahnya atau Mm-mm. mungkin nanti kita bisa cantumkan juga di kolom deskripsi Ya boleh. mengenai kelas astrologinya Mbak Mm-mm. Clara ini ya. Mm-mm. Jadi supaya Mm-mm. teman-teman bisa menghubungi. Oke, Ya. Mbak Clara, makasih banget sudah Sama-sama Mas. berkenan untuk sharing di Semoga segmen hari ini. bermanfaat. Semoga bisa bermanfaat. Lebih banyak pesan-pesannya sih kalau aku tangkap ya pada hari ini yang mungkin Heeh. benar-benar bisa bermanfaat juga buat teman-teman Mm. gitu ya. Mm-mm. Bagaimana Mm-mm. cara menyikapi, bagaimana Mm-mm. kemudian bisa punya pandangan tentang astrologi dan lain sebagainya. Itu sih yang menurutku Mm-mm. paling penting di Mm-mm. Mm-mm. segmen kali ini ya, kayak Thank gitu. you. Oke, Mbak Clara, pasti nggak Mm-mm. keberatan juga kalau mungkin di lain waktu kita undang ya untuk Boleh lah. ngisi segmen Tenang. segmen di channel Diari Mata Indigo ini untuk Ya, tema-tema yang lain tentunya ya. boleh, Oke. boleh. Oke teman-teman, itu Ah, tadi dia wawancara bersama Miss Clara. Jangan lupa juga Mas Yus berpesan untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan tuh. konten-konten yang lebih seru, konten-konten yang lebih berkualitas, yang lebih bermanfaat lagi, dan tentu saja seputar mistis, spiritual, dan supranatural di channel kita, channel Diari Mata Indigo, dan pantengin terus untuk konten-konten yang akan hadir berikutnya. Mas Yus pamit undur diri, kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan see you, bye-bye.